Lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu lepaskan apa? Males ya. Berdiri yang benar hari ini kerjaan ini. Kalau kamu nggak selesai kamu nggak boleh pulang. Abang capek banget, aku baru aja ketiduran abang. Semua di sini tenang aja abang. Tenang. Iu apa sih? Pura-pura apa sih? Sudah-sudah jangan bicara lagi, buruan kerja. Ah kamu kenapa serius banget sih? Ah, Abang Jun bawa kamu lihat sesuatu yang bagus. Ayo datang lihat sesuatu yang bagus. Di sana. Waktunya udah hampir. Ah datang itu lihat. Oke kerja. Abang aku kok merasa orang itu agak mirip sama kakak ipar. Bukan kamu mikir apa kakak ipar aku beberapa hari ini? Pulang ke rumah orang tua. Lagian kakak ipar aku dia pasti nggak akan selingkuh sama aku. Iya bercanda aja abang. Ayo. Papa, aku mau ngerjakan PR. Oke. Anak baik banget, papa ganti baju. Bikin makanan enak buat kamu, oke Wen. Bersin dulu, siap makan. Oke. Mama, kamu pulang, aku kangen. Mama juga kangen sama kamu. Istri kamu pulang. Gimana kondisi mama? Mama sehat-sehat aja. Aku agak capek, aku mau mandi dulu. Baju ini kok sama? Sama yang dipakai wanita di kantor itu. Suami kamu masuk buat apa? Baju ini kenapa? Kualitas bajunya jelek, gak sengaja sobek. Kamu jelasin wanita di video ini. Apa itu kamu? Suami kamu kenapa? Video ini dari mana? Aku bilang wanita di video ini, apa itu kamu? Masa iya aku beberapa hari ini di rumah orang tua. Kamu kan tahu. Terus baju ini kenapa? Baju ini seragam perusahaan kami. Seragam yang diseragamkan. Bukan cuma aku yang pakai. Kancing ini waktu aku turun mobil. Tidak sengaja tersangkut, sobek. Video itu. Ada hubungannya sama aku apa? Benar begitu. Sayang, kamu kenapa? Kamu kok curiga-curiga? Gak apa-apa, mungkin aku lagi kurang istirahat. Aku pulang ke rumah orang tua beberapa hari ini. Sayang, kamu sudah capek ngurus anak. Tunggu aku mandi dulu. Aku tunggu di kasur ya. Sayang, kamu mandi yang bersih baju itu. Aku bawa ke tukang jahit. Suamiku baik banget sama aku. Tunggu dulu sayang. Di punggungmu kayaknya ada kotoran, aku bersihin. Ini apa? Kenapa ada apa di punggungku? Ada apa, kamu nggak tahu? Nggak ada apa-apa kok. Sayang, kamu kenapa kamu sakitin aku? Tulisan hai ini kenapa? Ini pasti cuma gurauan. Keponakanku yang nulis. Kali ini pulang ke rumah orang tua. Adikku juga bawa anaknya pulang. Keponakanku namanya Xiao Hai, kamu lupa. Dia baru masuk TK lagi belajar nulis. Tulisan ini pasti dia yang nulis. Adikmu pulang ke rumah orang tua, kamu nggak bilang sama aku. Dia pulang tiba-tiba, aku juga nggak tahu. Sayang, selain keponakanku siapa lagi yang mau? Nulis di punggungku. Udah deh, aku mau mandi. Kamu keluar dulu. Nanti aku layani kamu. Jangan-jangan aku yang terlalu curiga. Halo mama, kamu akhir-akhir ini sehat? Main 9 bambu, aku sehat-sehat aja. Kalian sudah setengah tahun gak pulang. Kapan bawa anak pulang mampir?
Mama adikku dan keluarganya. Akhir-akhir ini ada pulang nggak? Keluarganya sama kayak kamu. Sama-sama sibuk, mana ada waktu pulang. Mama, kami sebentar lagi. Aku akan kembali untuk menemuimu. Jun, istri kamu cantik sekali. Kamu harus hati-hati, anak muda sekarang. Banyak yang selingkuh. Aku ulangi sekali lagi, istriku. Dia tidak akan mengkhianatiku, ingat itu. Siapa yang tahu? Kamu tahu di masyarakat modern godaan begitu banyak. Istri kamu cantik, pasti banyak godaan. Apakah dia benar-benar selingkuh di belakangku? Sayang. Tidak ada yang namanya hai. Sayang, besok ingat datang ke kantor lebih awal. Siapa kamu? Aku tidak bisa gegabah. Aku akan pasang pelacak di HP besok, aku lihat. Kalian berdua, apa yang sedang kalian lakukan? Sayang, hari ini antar Wen-Wen ya, atasan kantor ada urusan. Aku harus pergi dulu. Xiao Feng, kamu antar Wen-Wen ke sekolah, aku ada urusan mendadak, aku pergi dulu. Oke Jun, kamu sibuk saja. Gedung ini gedung yang kemarin. Apakah wanita yang selingkuh di gedung kemarin benar-benar istriku? Hei, kamu siapa? Kartu identitasnya mana? Oh, aku bukan karyawan sini. Aku cari orang. Ini tempat kerja orang luar, tidak boleh masuk. Kalau ada urusan telepon, ke atas biar mereka yang turun menjemput. HP ku mati. Orang yang aku cari namanya ada. Apa itu, hai, kamu tahu? Zhao Ming, hai Pak Zhao. Ya benar, aku cari dia. Hari ini aku tidak dapat pemberitahuan ada yang mau ketemu dia. Tunggu sebentar, aku tidak bisa izinkan masuk, aku telepon dulu. Tidak bisa gegabah. Tunggu, aku akan kembali lain kali. Terima kasih. Benar, lokasinya di sini. Parkiran. Sia yakin si manis ini. Kamu siapa, mau apa? Maaf, salah mobil. Kamu gila ya? Mobil khusus Pak Zhao saja tidak kenal. Hei, kamu mau apa? Ini HP istriku, di mana dia? Istri kamu Nona Xie adalah istri kamu. HP itu milik Nona Xie, baru saja turun dari mobil. Tidak sengaja terjatuh di sini. Dia ada di mana? Aku perlu bicara dengannya segera. Pagi ini Xiao Zhao mencari dia untuk urusan mendesak. Sekarang mungkin dia ada di kantor. Di mana kantor CEO Zhao? Wah teman, jangan terlalu terburu-buru. Kamu datang untuk menangkap selingkuhan kan, aku kasih tahu.
Kalau mau hidup tenang ya harus siap kepala sedikit hijau. Di mana kantor CEO Zhao? Di lantai 8 atas. Ah! Ada satu lagi pria malang. Bukannya tidak boleh masuk kok, datang lagi. Minggir. Bukannya tidak boleh masuk kok, datang lagi. Minggir. Permisi Pak, ada perlu apa? Tunggu dulu Pak, mau cari siapa? Minggir. Cepat panggil orang, ada yang bikin ribut di kantor. Ah, jahat kok kamu bisa begitu. Saya yakin kamu memang di sini. Saya yakin kamu si manis. Hahaha. Sayang, kenapa kamu datang? Kamu ini ngapain? Lihat dia terburu-buru begitu. Takut kamu berbuat sesuatu di belakangnya. Hal yang memalukannya. Maaf Wakil Direktur. Orang ini tidak bisa saya tahan. Sudah, kalian turun dulu. Kamu suami Yakin ya? Kelihatannya biasa saja. Gimana sih bisa menikah Yakin? Istri secantik itu apa hubungannya denganmu? CEO Zhao mana dia sembunyi di mana? Yakin aku bilang kan? Suamimu datang untuk menangkap selingkuhan. Chen Changjun, karena kejadian tadi malam kamu curiga sampai sekarang. Di matamu aku orang seperti itu ya? Saya yakin kalau begitu kamu kasih tahu tulisan laut di punggungmu. Itu bagaimana aku sudah telepon mama. 2 hari ini kamu sama sekali tidak pulang ke rumah orang tua. Bilang. Tulisan laut di punggungmu siapa yang tulis? Tulisan laut itu aku yang tulis. Kemarin kami merayakan proyek perusahaan. Yakin kalah main game, aku asal tulis saja. Kamu yang tulis. Kenapa dia menyembunyikannya dariku? Kamu tidak percaya pada istrimu sendiri, apa kamu masih manusia? Tahukah kamu apa yang dia lakukan untukmu selama ini? Coba lihat sendiri. Yakin merasa pekerjaanmu sebagai kuli bangunan sangat melelahkan dan berbahaya. Dia meminta bantuan Pak Zhao untuk mengaturkanmu. Pekerjaan yang lebih ringan, tapi syaratnya adalah kamu harus menyelesaikan proyek besar perusahaan kami. Yakin selama ini bekerja keras untuk proyek ini demi memberimu kejutan. Kamu malah mencuriganya selingkuh. Apa kamu masih manusia Yakin? Benarkah itu? Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Besok adalah ulang tahunmu. Aku ingin memberimu kejutan. Lalu Pak Zhao. Kamu masih tidak percaya ya? Baik, aku akan membuatmu menyerah. Xiao, aku sedang dinas di Amerika. Aku sedang dinas di Amerika. Masih ada 2 minggu lagi baru bisa pulang. File proyek nomor 5 perusahaan. Kirim ke emailku, aku mau lihat. Dengar tidak? Pak Zhao sedang dinas ke luar negeri. Sudah lebih dari sebulan. Sayang. Aku salah menuduhmu. Tidak apa-apa, yang penting salah pahamnya sudah jelas. Tidak apa-apa, kamu siap-siap saja 2 hari ini datang ke perusahaan untuk menandatangani kontrak kerja. Baik. Sayang, kalian sibuk dulu. Aku pulang dulu masak makanan enak untukmu. Wakil Direktur Li, terima kasih sudah membantuku. Kelihatannya suamimu cukup pintar. Tapi kamu harus hati-hati. Kebenaran pasti akan terungkap juga. Masih menulis di punggung. Yakin kamu terlihat polos. Tidak menyangka kamu mainnya begitu. Kalau suamimu mengetahui kebenarannya, maka kamu akan. Cukup Wakil Direktur Li tentang hal tadi. Aku berterima kasih padamu, tapi kalau kamu berani menggunakan ini untuk memerasku, aku akan membuatmu tahu. Aku juga tidak mudah untuk diintimidasi. Aku malas mengurus urusan kalian. Istriku begitu baik padaku, aku malah mencurigainya. Aku benar-benar tidak tahu diri. Istri saya lupa bawa hapnya, saya harus mengantarkannya. Sayang, gimana kabarnya? Suamimu berhasil kamu tipu nggak? Malam ini kita ketemu di tempat biasa. Mereka tadi menipu saya. Gak bisa tenang, saya harus menangkap mereka. Basah tangan. Kalau nggak dia nggak bakal ngaku.
HP Sia Yakin ketinggalan, tolong kasih ke dia. Oh, oke. Suami, maaf ya. Malam ini aku nggak bisa makan malam sama kamu. Malam ini kantor lembur. Sia Yakin kamu memang ada apa-apa. Kali ini aku lihat kamu masih bisa bohong sama aku nggak? Pak supir, kamu ikutin jalan ini dulu, nanti pas belok aku kasih tahu. Oke. Pak, depan belok kanan. Oke. Pak, stop. Kenapa? Pak, tolong lihatin. Tempat ini di mana ya? Ini kan kompleks villa mewah. Yang terkenal di kota kita. Itu tempat para bos kaya. Nyimpen selingkuhan udah beberapa kali saya ngantar. Para wanita nggak benur yang ke tempat itu. Jangan-jangan kamu mau nangkep selingkuhan ya? Hahaha. Jangan ngomong sembarangan. Saya udah ngantar beberapa pria. Yang kayak kamu juga ke tempat itu. Ekspresi mereka. Kamu jangan banyak ngomong. Kamu langsung ke tempat itu aja. Iya, ayo. Lokasinya di sini. Nggak mungkin. Sia Yakin. Kamu udah nggak sabar ya? Jangan pegang-pegang geli. Suami kamu kok bisa datang? Sia Yakin. Ini yang kamu bilang lembur-lembur sampai keranjang orang lain. Betul nggak? Suami, jangan marah, dengar penjelasanku. Jangan panggil aku suami, Sia Yakin. Hal kayak gini aja kamu berani lakuin, apalagi yang nggak kamu berani. Bukan seperti yang kamu pikirkan, dengar aku dulu. Kamu mau jelaskan apa? Faktanya sudah jelas di depan mata, apalagi yang mau kamu jelaskan? Kamu mau jelasin apa? Bukan begitu. Tang takut. Chen Jianjun, aku sudah bilang ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu mau apa sih? Tang, tenang, jangan takut. Kok bisa ada anak kecil? Memangnya di rajaku seharusnya ada pria lain? Aku sudah jelaskan sebelumnya. Sampai kapan kamu mau mencurigaiku? Maaf, aku akan pergi sekarang. Tidak, kamu bilang saja. Di mana orang yang kamu selingkuhi? Kamu gila apa? Di rumah ini, selain aku dan Tang, mana ada orang ketiga? Lalu kenapa ada celana dalam pria di sini? Di mana orang yang kamu selingkuhi? Di mana? Paman, jangan marah-marah sama tante. Ini punya ayah. Celana dalam ini punya ayahmu? Ayahmu siapa? Kamu ngapain?
Kamu bikin anak ini takut. Apakah ayahnya yang kamu selingkuhi? Ayahnya siapa? Apa yang terjadi? Tang-tang, kamu baik-baik saja? Cheng 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 Cekat. Ayah ada di sini. Bukannya kamu bilang kamar ini cuma ada 2 orang? Dia siapa? Apakah dia orang yang kamu selingkuhi? Kamu gila? Aku gila? Ya, aku memang gila. Kamu lakukan hal seperti ini, siapa yang tidak gila? Bilang dia siapa sebenarnya? Sudah berapa lama kamu bersamanya? Chen Changjun dasar bajingan. Aku bilang sekali lagi, Tang-tang sakit. Mr. Lee tidak punya waktu untuk mengurus anak. Aku ke sini untuk membantunya mengurus anak. Tolong kalau mau cari alasan, bisa lebih masuk akal tidak? Membantu mengurus anak. Anaknya tidak punya ibu. Sampai-sampai kamu harus datang sendiri untuk mengurusnya? Nona Xie ini adalah Tuan Chen. Suamimu kan? Maaf Tuan Lee. Kamu jadi lihat kejadian yang memalukan. Chen Changjun kan? Tenang dulu, ini bukan seperti yang kamu pikirkan pagi ini. Tang-tang tiba-tiba tidak enak badan. Aku benar-benar sibuk dengan pekerjaan, jadi aku minta tolong Nona Xie. Tolong bantu aku jaga kalau karena hal ini. Aku minta maaf kalau bikin kamu salah paham sama Nona Xie. Pak Chen, ada satu hal. Aku merasa harus ngomong sebagai suami. Yang harus kita lakukan bukan memahami kerja keras istri. Bukan malah terus-terusan mencurigainya. Benar kan Pak Chen? Dia kerja keras buat selingkuh sama kamu. Iya kan, kamu pikir alasan yang kalian buat. Aku bakal percaya. Nggak masuk akal. Aku bener-bener nggak ngerti kayak Nona Xie. Wanita hebat kayak gini kok bisa dapat suami kayak orang nggak berguna kayak kamu. Aku nggak berguna. Iya. Aku nggak berguna. Jangan pukul. Jauhkan. Cepat pisahkan. Apa yang terjadi? Ini adalah dokter pribadi Pak Lee. Dia yang khusus minta buat ngobatin Tang-tang. Di villa sekarang ada banyak orang. Sudah cukup buat buktiin aku nggak bersalah. Sekarang kamu puas. Kamu benar-benar salah paham sama Nona Xie. Nona Xie selama ini Biwei Nshulin kerja sama kita. Dia kerja keras banget, dia dengar. Tang-tang nggak ada yang jaga. Langsung nawarin diri buat bantu jaga. Terus kenapa kamu bohong sama aku? Bilang kamu lembur di kantor. Aku bantu klien urusin sesuatu, nggak termasuk lembur. Chen Changjun, rasa curigamu bener-bener ngeri banget. Kamu tahu nggak aku ngelakuin ini semua buat siapa? Semuanya buat kamu. Kalau bukan karena Pak Lee ngasih aku proyek manajer, Zhao mana mungkin setuju ngerekrut kamu ke perusahaan. Nona Xie, aku tadinya sangat menghargai kemampuanmu, sangat percaya buat ngasih kontrak ini ke kamu, tapi suamimu nggak tahu apa-apa langsung nyerbu ke rumah kita. Udah mukul aku aja. Yang penting dia menakuti Tang-tang. Nona Xie, kamu bahkan tidak bisa mengurus urusan rumah tangga. Saya khawatir ini akan mempengaruhi pekerjaan selanjutnya. Kerja sama kali ini kita akhiri saja. Terima kasih sudah merawat Tang-tang. Ayo Tang-tang, kita pergi. Pulang tidur. Aduh. Dapat suami seperti ini benar-benar sial. Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya merusak. Kalau saya seperti itu, istri saya pasti sudah menceraikan saya. Ya, pria seperti itu bisa saja dapat istri. Sepanjang hari tidak kerja, hanya curiga-curiga. Bisa sukses apa? Kamu puas dengan hasil seperti ini? Sebelumnya kamu mencurigai saya tidak menyalahkanmu. Kamu mengikuti saya bahkan sampai memukul klien saya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Chen Changjun, saya setiap hari untuk keluarga ini. Bangun pagi-pagi kerja keras, sedangkan kamu, apa yang sudah kamu lakukan? Saya tidak meminta kamu membantu saya. Saya hanya minta jangan menghambat saya. Kamu malah membuat keluarga ini hancur berantakan baru puas. Sayang. Saya tidak bermaksud begitu. Apa yang kurang dari saya? Sampai kamu mencurigai saya. Apakah saya kurang baik padamu? Apakah saya kurang baik? Sayang, saya salah. Saya sudah mengerti. Bukan masalah saya, tapi kamu. Tidak layak saya memperlakukanmu seperti ini. Kita cerai saja. Cerai?
Sayang saya tidak mau cerai. Lepaskan saya, kamu seperti ini hanya membuat saya jijik. Sobat wanita, kamu bekerja keras. Menafkahi keluarga, kamu harus percaya padanya. Ah, seorang pria. Hatinya kok sempit sekali. Chang Jun, setelah menikah denganmu, apakah saya akan bahagia? Kamu akan menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Chen Chang Jun, kamu ini pria apa? Yakin wanita yang baik kamu tidak menghargainya. Dia sudah bersama kamu selama bertahun-tahun, pernahkah kamu memberinya satu hari yang baik? Apa hakmu untuk mencurigainya? Aku benar-benar salah. Bisakah kamu memaafkanku? Halo. Hamba tua Chen Yuan Hong menghadap tuan ketiga. Ujian sosial keluarga akan segera berakhir. Semua aset Anda telah sepenuhnya dibuka. Selamat atas kembalinya tuan ketiga. Ujian keluarga telah berakhir. Aku punya cara untuk mendapatkan kembali yakin. Kenapa masih belum mengangkat telepon? Yakin begitu mempercayaimu, dia sudah melakukan banyak hal untukmu. Kamu masih tidak percaya padanya, apakah kamu bodoh? Istri kamu sudah kembali. Aku sudah bicara dengan ibu biar dia tinggal di sini. Nanti anak akan diasuh olehnya. Kamu siap-siap, besok kita ke kantor catatan sipil untuk mengurus surat cerai. Istri, aku salah. Maafkan aku ya. Karena kamu tidak percaya padaku, kita tidak perlu melanjutkan ini. Harta dibagi dua. Anak akan jadi milikku mulai sekarang. Kita sudah selesai. Aku. Oh iya, hari ini aku menamparmu. Kamu balas saja tamparan ini untukmu. Kamu adalah istriku. Bagaimana mungkin aku tega memukulmu? Siang tadi Pak Li dia membatalkan kerjasama itu, aku punya cara untuk mendapatkannya kembali. Konsorsium Tianyao milik Pak Li adalah konsorsium teratas di seluruh kota Tianan, bahkan aku di depannya. Hanya bisa bicara beberapa kata, kamu tidak bisa membualkan. Aku akan membuktikannya. Sudahlah, aku lelah. Tunggu istri. Bisakah kamu memberiku kesempatan terakhir besok setelah urusan cerai selesai? Aku akan carikan kamu psikolog untukmu. Tuan ketiga, selamat atas kembalinya. Tuan ketiga, selamat atas kembalinya. Tuan ketiga, sudah lama tidak bertemu. Selamat, kamu telah melewati ujian keluarga. 10 tahun pengasahan dan persembunyian. Kamu telah menderita. 10 tahun penuh tidak bisa menggunakan kemampuan dan sumber daya apapun. Hanya bisa sebagai orang biasa di lapisan terbawah masyarakat selama 10 tahun. Pak Chen, cobaan keluarga kita benar-benar keras ya. Tuan ketiga, pahitnya, sudah berlalu manisnya, akan datang. Di antara semua tuan muda keluarga, hanya kamu yang berhasil melewati ujian. Kamu sudah memiliki kualifikasi dan status sebagai kepala keluarga Chen. Pak Chen, sekarang ada hal yang sangat penting yang perlu kamu lakukan. Tuan ketiga, silakan katakan. Dengan status saya sebagai tuan ketiga keluarga Chen, kirimkan istri saya pesanan senilai 1 miliar. Mengerti, tidak masalah. Selain itu, tolong selidiki apa yang terjadi di pihak istri saya. Tuan ketiga, ini tidak perlu Anda katakan. Demi keamanan Anda, orang-orang di sekitar Anda akan kami selidiki dengan jelas.
Semua ini adalah ulah Li Shuanghai, dia memasang virus. Di ponsel Nona Xie informasi yang Anda lihat. Semuanya dikirim olehnya. Lalu tulisan Hai di belakang istri saya. Juga dia yang menulisnya. Tuan Li tentang kontrak. Nona Xie kemampuan kerja Anda. Saya sangat mengakui. Tentang kontrak ini. Asalkan Anda mau minum sebotol anggur merah ini, maka saya akan setuju. Minumlah. Tuan Li, saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Wah Nona Xie. Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa kontrak ini berkaitan dengan pekerjaan suami Anda sekarang? Sedikit muka saja tidak mau berikan ya. Hahaha, bukankah Anda mencintai suami Anda? Saya ingin melihat bagaimana reaksi suami Anda jika tahu Anda tidur dengan pria lain. Hahaha. Siapa yang mengetuk? Ah. Antar nyonya ketiga pulang cepat. Ternyata, selama ini saya salah paham pada Yakin. Pak Chen, terima kasih. Melayani tuan ketiga sudah seharusnya. Berani-beraninya menyentuh istriku. Pasti akan membuatnya membayar akibatnya. Kamu hitung baik-baik. Ya. Untuk pesanan dari grup Tianyao, perusahaan mengerahkan semua sumber daya semuanya karena kamu. Kamu membuat Li Shuanghai marah, kerjasama dibatalkan. Kamu tahu perusahaan rugi berapa banyak? 30 juta. Kamu tahu sifat bos Zhao. Perusahaan rugi besar, kamu jangan harap bisa bertahan. Saya kasih kamu waktu 1 hari. Segera selamatkan kerjasama itu. Wah, Wakil Direktur Li, ada apa nih? Sampai marah-marah. Wah, Direktur Li, angin apa yang bawa Anda kemari? Karyawan perusahaanmu memukul saya sampai begini. Apakah kamu seharusnya kasih saya penjelasan? Apa yang sebenarnya terjadi? Maaf Direktur Li, suami saya kemarin. Suami kamu memukul saya. Kamu bilang maaf lalu selesai. Ini adalah sikap permintaan maaf perusahaanmu. Benar-benar tidak tahu diri, berani membuat Direktur Li marah. Sujud di depan saya. Wakil Direktur Li, sikap seperti ini. Apakah Anda puas? Sikap ini lumayan. Ah. Saya yakin. Saya hentikan kerjasama denganmu. Saya tahu, untuk perusahaanmu. Ruginya cukup besar, tapi bukan tidak bisa diselamatkan. Lihat begini, saya kasih kamu satu kesempatan. Asal kamu setuju satu syarat saya. Syarat apa? Menikah dengan saya. Wakil Direktur Li, tolong jaga diri. Saya sudah menikah. Saya yakin, jangan tidak tahu diri. Wakil Direktur Li tertarik padamu. Itu adalah keberuntunganmu. Seperti suamimu yang tidak berguna. Hanya tahu makan gaji buta. Untuk apa lagi dipertahankan? Saya lihat kamu lebih baik menikah dengan saya. Bisa jadi ibu yang baik untuk Tang Tang. Kamu bilang kerjasama apa yang tidak bisa saya berikan. Benar kan? Saya tidak mungkin menikah denganmu. Tidak apa, saya bisa menunggu. Tapi grup Mutiara kamu sepertinya tidak punya banyak waktu untuk menunggu, benarkan? Halo Wakil Direktur Li, tidak baik semua pemasok membatalkan kontrak. Ban juga meminta kami segera melunasi pinjaman. Selesai. Semuanya selesai, kita akan bangkrut. Saya yakin tidak ada waktu lagi. Sekarang memohon padaku adalah satu-satunya kesempatanmu. Saya yakin, apa yang masih kamu pikirkan? Perusahaan bangkrut, kita berdua selesai. Aku. Tampaknya aku datang tepat pada waktunya. Siapa kamu? Siapa yang membiarkan kalian masuk? Nona Xie, senang bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Aku datang untuk mencarimu. Halo, boleh tahu siapa Anda?
Anda dari keluarga Chen di Kyoto. Keluarga Chen di Kyoto. Benar-benar keluarga Chen di Kyoto. Keluarga Chen di Kyoto yang legendaris kaya raya dan berkuasa. Aduh, Anda orang yang begitu mulia. Bagaimana bisa merendahkan diri datang ke kota kecil kami di Tianan? Aku datang dari Kyoto, mewakili tuan ketiga kami, untuk membicarakan proyek kerjasama dengan perusahaan Anda. Kerjasama ada. Bagus. Aku adalah Wakil Direktur Grup Minghu bisa bekerja sama dengan keluarga Chen. Adalah kehormatan kami HM tuan ketiga. Ingin kerjasama apa bisa bicara denganku. Maaf, aku hanya berbicara dengan Nona Xie. Hanya denganku. Benar, tuan ketiga kami. Sangat mengagumi Anda. Bersedia mengeluarkan dana 1 miliar untuk bekerja sama dengan Anda. 1 miliar. Ini hanya dana kerjasama pertama, selanjutnya akan menambah lebih banyak dana investasi. Ini adalah perjanjian kerjasama, silakan lihat. Jika tidak ada masalah, silakan segera tanda tangan, aku harus kembali melapor. Hei, kenapa diam saja, cepat tanda tangan. Segera tanda tangan. Bolehkah aku bertanya? Aku belum pernah bertemu tuan ketiga. Mengapa dia ingin bekerja sama denganku? Aku hanya menjalankan perintah. Untuk alasan spesifiknya Anda akan tahu nanti. Aduh, aku bilang kenapa selalu menolakku. Ternyata diam-diam sudah menjalin hubungan dengan penyandang dana lain. Bicara yang sopan. Baik. Dengan dukungan keluarga Chen sekarang beda ya. Tunggu saja si manis. Akan ada hari kamu berlutut dan memohon padaku. Baik, kerja sama dengan keluarga Chen di Kyoto. Berhasil didapatkan, yakin hebat ya. Sampaikan pesanku. Baik. Posisi manajer umum yang kosong kedepannya akan diisi oleh Yakin. Tuan tiga, perintah Anda sudah selesai di pihak Tianyao Group. Saya sudah mengatur Qin Jiuxiao untuk menanganinya. Qin Jiuxiao di kota Tianan sangat berpengaruh. Dia adalah saudara Kessel saya jika ada yang perlu. Perintahkan saja padanya menghormat tuan tiga. Baik, kedepannya kamu bekerja dengan saya. Terima kasih tuan tiga. Apa? Harga saham perusahaan diserang, rantai keuangan terputus. Perusahaan akan bangkrut dalam sehari ini, tidak mungkin. Siapa yang menargetkan saya? Manajer Li ada yang menyuruh saya memberikan ini pada Anda. Qin Jiuxiao, tuan 9. Kapan saya pernah menyinggung tuan 9? Yang kamu singgung bukan saya. Tuan 9, Anda datang Fu. Jangan sok akrab, saya tidak kenal Anda. Tuan 9. Kapan saya pernah menyinggung Anda? Mengapa Anda menargetkan saya? Salahkan. Kamu yang menyinggung orang yang tidak seharusnya. Saya hanya menjalankan perintah. Ada apa? Langsung katakan, jangan pura-pura. Di Tianan siapa Anda? Tuan 9 dari Tianan. Ada berapa orang yang bisa memerintah Anda? Saya bilang, saya hanya menjalankan perintah. Qin Jiuxiao. Jangan pura-pura di depan saya. Dengar tuan tiga dari keluarga Chen di Kyoto. Di Tianan. Jika kamu bertindak terlalu jauh, saya akan menemui tuan tiga. Jangan paksa saya sampai ke ujung. Li Shuanghai. Menurutmu saya akan membantumu? Hahaha, ternyata kamu yang berulah ya. Waduh, nggak nyangka si sampah kecil ini sampai bisa dekat-dekat sama Qin Jiuxiao ya. Li Shuanghai. Semua yang kamu lakukan ke istriku akan ku balas satu persatu. Akan ku hitung dengan jelas. Kayaknya semua sudah tahu ya. Nggak usah ngomong yang lain, istri kamu itu benar-benar. Chen Changjun, jangan kira dekat sama Qin Jiuxiao. Kamu bisa apa-apa sama aku di Tianan. Banyak yang lebih hebat dari dia. San Shao Ye, Anda datang. Kamu adalah San Shao dari keluarga Chen di Jingdu. Tidak mungkin. Bukannya kamu bilang mau minta tolong ke San Shao Ye? Kenapa San Shao Ye ada di depanmu? Kamu malah nggak kenal. San Shao Ye, aku sebelumnya benar-benar nggak tahu kamu adalah San Shao Ye. Aku buta mata, aku salah.
Semuanya salah paham, kasih aku kesempatan hidup dong San Xiaoye. Kamu berani ganggu istriku. Kamu pikir aku akan melepaskanmu? Kesempatan hidup. Aku salah San Xiao, Ye kasih aku satu kesempatan. Aku benar-benar tahu salahku, aku salah. Bagaimana harusnya nggak perlu aku ajarikan. Mengerti San Xiao, Ye pasti akan ku urus sampai Anda puas. Istri kamu sudah pulang, ayo makan. Chen Changjun, kenapa kamu masih betah di sini nggak pergi? Yakin kan mau cerai sama kamu? Mama, kenapa mama datang? Kenapa aku datang ke rumah anakku? Harus bilang-bilang sama kamu dulu. Kukira kamu meskipun nggak punya kemampuan apa-apa. Tapi kamu baik, yakin sayangnya. Aku dulu salah lihat kamu berani mencurigai. Yakin selingkuh kamu ini. Makan dari anakku. Berani begitu sama dia. Kayaknya kamu memang bukan orang baik. Mama, aku salah paham sama Yakin. Bisa kasih aku kesempatan lagi nggak? Kesempatan aku kasih tahu. Yakin sekarang adalah General Manager dari Mingsu Group. Kamu sekarang sudah nggak pantas sama dia besok. Cepat pergi urus surat cerai, agar nggak menghambat dia. Jangan bicara lagi, Bu. Saya lelah, saya ingin istirahat. Anak, kapan kamu? Pergi mengurus surat cerai, lihat apa lihat. Lihat kamu, saya langsung kesal, saya bilangnya. Besok bibinya dan sepupunya akan datang, tinggal beberapa hari. Cepat bersihkan rumah ini. Jangan membuat saya malu. Baiklah, Bu, Anda makan dulu. Saya segera membersihkannya. Yakin bibinya mereka sudah sampai di bandara, cepat pergi jemput mereka. Sudah tahu, Bu, saya segera pergi. Tuan muda, mobil sudah diantar. Bukan Pak Chen, bukankah saya bilang harus rendah hati? Dengan status Anda mengendarai Maybach, sudah sangat rendah hati. Sudahlah, tidak ada waktu. Bibi saya datang menjemput kalian. Chen Changjun, kenapa baru datang sekarang? Ada tidak punya konsep waktu? Hujan deras begini tidak lihat ya? Kami sudah menunggu 10 menit. Benar-benar pinggang saya sudah pegal. Waktu saya sangat berharga ya menurut saya. Bukankah kakak sepupu saya sudah jadi general manager? Benar? Sedikitnya harus mengirim sekretaris untuk menjemput kita. Kenapa mengirim orang ini? Pasti meremehkan kita. Kamu masih di sana ngapain, belum bawa koper? Masukkan ke mobil, benar. Tidak ada sedikit pun kepekaan. Kakak saya kenapa menikahi ini, ya ampun. Maybach. Mobil ini harganya pasti jutaan. Semahal itu saya bilangkan. Kakak sepupu kamu sangat kaya. Sebenarnya juga biasa saja. Nanti kalau saya sudah punya pekerjaan, saya pasti lebih kaya dari kakak sepupu saya. Benar-benar anak saya. Bukan orang biasa kan. Bibi naik mobil dulu. Serahkan kuncinya biar saya yang nyetir. Kamu nyetir. Kamu masih ngapain lagi, mobil ini punya Yakin. Ada hubungan apa denganmu? Sebentar lagi saya ketemu Yakin, langsung minta mobil ini dikasih ke anak saya. Serahkan kuncinya. Kamu ngapain lihat-lihat lagi, aku pukul kamu. Ayo Bu, aku ajak kamu jalan-jalan. Bibi, kalian duduk dulu ya, aku akan buatkan teh. Oke. Mobil itu kamu dapat dari mana? Aku temanku yang pinjamkan. Teman, mobil itu minimal harganya jutaan, kapan punya teman kayak gitu? Temanku itu baru saja menang lotre. Wah, rumah ini juga biasa aja menurutku. Nanti kalau aku sudah kerja pasti beli yang lebih bagus dari ini. Yakin rumahmu ini berapa harganya? Kira-kira 3 jutaan lah. Hah, cuma 3 juta? Dengan kemampuan anakku, rumah ini nggak layak. Nanti anakku pasti bawa aku tinggal di villa besar. Wah, ini kakak ipar datang.
Perjalanannya melelahkan ya enggak juga. Ini Xiao Tian ya? Wah sudah besar ya. Halo Bibi. Kamu ngapain masih berdiri, cepat masak. Ah Bu, nanti kita makan di luar saja. Gak perlu aku masak sekarang. Siulan, ada hal kecil. Mau bicara sama kamu, anak kita Xiao Tian. Suka mobilnya, yakin bisa nggak dia pakai beberapa hari? Mobil apa, yakin kamu beli mobil? Mobil itu. Kak, mobil ini aku sudah cek. HM sekitar 100 juta pas. Cocok dengan gaya aku, gimana kalau aku yang pakai saja, sama saja kan? Pakai siapa juga sama iya. Cuma mobil aja nggak ada apa-apanya Kalian nggak pelit kan, nggak? Kakak ipar mobil ini. Xiao Tian yang pakai, aku yang putuskan. Terima kasih Bibi. Mobil itu bukan punyaku, Chang Jun yang bawa. Chen Changjun mana mungkin dia bisa dapat mobil semahal itu. Jangan-jangan kamu yang beliin diam-diam. Wah yakin. Kamu sampai rela kasih si pecundang itu beli mobil bagus gitu, kamu kaya ya? Kenapa nggak beliin adik sepupumu satu? Iya dong kakak, aku mau satu. Lebih bagus dan mahal dari si pecundang itu. Mobil itu bukan aku yang beli, itu punya temannya Chang Jun. Yakin ngomong gitu nggak asik deh. Si Chen Changjun itu si pecundang. Kemampuan dia seberapa siapa yang nggak tahu? Dia cuma tukang renovasi, mana mungkin dia kenal teman yang kaya. Aduh, nggak mau pinjam ya udah. Cari alasan palsu gitu, bohong siapa? Kaya dikit lupa daratan. Nggak kenal saudara lagi. Anakku yang berkemampuan kayak gini. Aku sengaja bawa ke sini buat bantu kamu. Nggak terima kasih ya udah. Malah pelit gini. Kasih mobil satu nggak apa-apa kan? Aduh mama. Kalau menurutku kita juga nongkrong di sini. Kita tinggal di sini, orang malah nggak seneng. Bentar lagi mungkin kita diusir. Ayo pergi, jangan-jangan. Aduh kakak ipar. Yakin bukan maksud begitu. Maksudnya apa? Yakin dia itu bibimu. Ngomong sama dia gimana sih kakak ipar? Mobil ini gampang, kita kan keluarga. Nanti mobil ini buat Xiao Tian aja. Sudah diputuskan. Nah gitu dong, yakin. Sekarang kamu memang udah duduk di posisi manajer umum. Tapi soal bergaul itu loh, kamu harus banyak belajar dari mamamu. Ada apa ini istri? Kamu keluar ngapain lama banget? Makanan belum siap juga, benar-benar nggak berguna. Ayo minggir, aduh. Maaf ya Mama, tadi ambil keputusan sendiri, meminjamkan mobil temanmu buat Xiao Tian. Tapi tenang aja, kalau mobil itu ada masalah, biayanya aku yang tanggung. Gak apa-apa, cuma mobil. Cuma mobil. Mobil itu harganya ratusan juta kapan? Kamu jadi besar mulut gini. Dan kamu tidak marah. Apa yang harus aku marahi yang penting sekarang? Kamu marah atau tidak itu yang paling penting. Hei, Tuan ketiga Tianyao Group, sudah saya selesaikan. Sekarang ini milik Anda. oke, saya tahu, sebentar lagi saya akan ke sana. Kita bertemu dan bicara lebih lanjut. Kamu si imut, kenapa kamu nabrak mobil saya? Kamu tahu tidak mobil saya ini mahal, kamu dijual pun tidak bisa membayarnya. Kakak, kamu salah tidak sih? Kamu yang nabrak saya. Apa kamu mau ngibul? Kamu tahu saya siapa? Kamu berani ngibul sama saya? Apa kamu gila? Baik-baik, kamu tunggu saja Xiao Wen. Apa yang terjadi? Kenapa kamu turun? Ada si imut ini, dia mau ngibul sama kita. Saya bisa selesaikan Xiao Wen. Kalian jangan bertengkar dulu, tadi memang kita yang nabrak dia. Pak Gao, Anda naik dulu. Bukannya Anda mau ke Tianyao Group jadi direktur? Jangan sampai si imut ini mengganggu mood Anda ya. Sebentar lagi kita mau ketemu Ketua Dewan Tianyao Group, waktunya mepet. Anda jangan susahkan dia. Begini saja, uang ini kasih dia untuk perbaikan mobil. Hari ini mood saya bagus, ambil uang ini. Cepat pergi dari sini nanti. Jangan sampai saya lihat kamu lagi. Xiao Wen, kamu gak apa orang seperti ini.
Tidak perlu kasih muka baik, kita masih ada rapat. Buruan pergi. Tuan ketiga tahu Anda sibuk. Tidak ada waktu urus perusahaan ini, Gao Yunlan. Yang saya cari khusus untuk Anda. Baru pulang dari luar negeri, kemampuannya kuat. Anda mau ketemu dengannya. Gao Yunlan. Dia ya. Tuan ketiga Anda kenal. Ya, suruh dia masuk. Saya perkenalkan, ini Ketua Dewan, Tianyao Group. Halo Ketua Dewan, senang. Kamu? Kenapa Ketua Dewan tidak boleh saya? Sungguh malu. Baru di luar tidak mengenali Anda. Jadi maksudmu, kalau aku bukan ketua direktur, kau tidak perlu minta maaf. Tidak, bukan itu maksudku. Maaf Presiden, beri aku kesempatan, aku akan. Pastinya tidak akan seperti ini lagi. Kalau kau tidak turun dari mobil, kau bahkan tidak punya hak masuk ke sini. Ingat, kita butuh manajer yang berbakat dan bermoral. Gadis itu tadi, apakah dia asistenmu? Ya. Jiu Xiao ganti. Oke. Hei kau. Kau bajingan ini berani macam-macam. Dengan perusahaan kita ya, Xiao Wen, jangan asal bicara. Pak Gao, tenang saja, serahkan padaku untuk menangani bajingan macam ini. Kita tidak boleh memberinya muka. Aku tidak memberimu pelajaran. Kau pikir aku mudah diintimidasi ya? Aku. Berhenti. Qin Jiwei, kenapa kau datang? Aku Song Xiao Wen. Kau masih ingat aku kan? Sebenarnya apa yang terjadi? Bajingan ini tadi mau mengakali kita. Bahkan mau memukulku sekarang. Dia malah mau macam-macam dengan perusahaan kita, Qin Jiwei. Anda pasti harus membela aku. Song Xiaowen ya. Kau dipecat. Aku dipecat. Baiklah, begitu saja. Oke Tuan ketiga, kontrak kerjasama ini perlu aku antar ke Nona Xie. Tidak perlu terlalu mencolok. Kamu hanya perlu mengumumkan kontrak tender. Yakin sendiri akan datang. Oke. Tender proyek ketua direktur baru grup Tianyao kali ini sangat penting, jangan sampai kau membuat masalah. Aduh kakak, aku mengerjakan tugasmu, tenang saja ya. Tunggu aku menandatangani kontrak, pasti akan membuat kalian malu. Aku datang untuk berdiskusi kerjasama dengan kalian. Manajer kalian di mana? Ini datang ketemu dong. Permisi, apakah Anda sudah membuat janji temu? Janji temu, aku perlu janji temu. Pimpinan kita sibuk dengan urusan pekerjaan, siapapun yang datang harus membuat janji temu terlebih dahulu. Tahu siapa aku? Aku datang ke perusahaan kalian untuk berdiskusi kerjasama. Itu cuma buat ngasih muka ke perusahaanmu. Cepetan panggil manajer anjingmu itu. Suruh dia keluar. Satpam, usir orang yang bikin onar ini. Berani-beraninya kamu ya, An. Tahu gak siapa aku? Dengar baik-baik. Nama gue Santian. Santian? Gak pernah dengar. Kalau berani bikin onar di sini, gue suruh orang usir kamu. Li Shuanghai, Direktur Li, dengar kabar? Bos Tianyao Group teman gue. Emang kamu gak tahu? Tianyao Group udah ganti pemilik Li Shuanghai. Ngelawan ketua kita udah di blacklist sama semua orang di industri ini. Bukan kapan itu. Berani bikin onar di Tianyao Group? Satpam, patahin kaki orang ini. Usir. Mas, gue salah banget. Bukan salah gue itu. Orang Mingzu Group. Iya, saya yakin Direktur Xie, dia yang nyuruh gue. Ada apa-apa cari dia aja, gak ada hubungannya sama gue. Mingzu. Kamu orang Mingzu Group? Iya. Gue dipaksa sama mereka, iya. Maaf Pak. Baru tahu identitas Anda, mohon maaf ya. Ini kontrak tender proyek kita kali ini. Kita udah siapin dari dulu manajer umum kita. Suruh gue kasih ke orang Mingzu Group. Oke, gue lihat gak ada masalah. Tanda tangan. Harus ditandatangani hari ini. San Shei Seoul kerjasama dengan Mingzu Group. Udah beres, oke gue tahu. Hei sayang. Hei, kamu di mana? Hari ini ada pesta perayaan di rumah. Pesta perayaan Santian. Tante maksa gue nyariin kerja buat Santian. Kebetulan Tianyao Group ada proyek dibuka tender, gue suruh dia ikut. Sebenarnya gak terlalu berharap, tapi ternyata dia berhasil nego. Oke, gue tahu.
Gak nyangka Santian ini berhasil. Gue udah ngasih tahu Tianyao. Meskipun cuma anjing asal dikirim sama Yakin. Pasti gak ada masalah. Siulang gue gak salah kan? Xiaotian kita datang. Langsung bantu Yakin besar-besaran. Proyek bernilai puluhan juta langsung dapat. Bukan sudah dapat. MA sebenarnya ini bukan apa-apa. Semua hal kecil waktu itu. Sebut nama saya waktu itu manajer dari Tianyao Group. Supervisor dan manajer mereka semua. Mencoba menjilat saya benarkah? Ini cuma tanda tangan kontrak. Cuma butuh satu kata dari saya langsung beres. Bagus-bagus Xiaotian kita. Sungguh sangat sukses. Gak ada cara Xiaotian. Kamu kali ini kerja bagus. Berikutnya harus lebih baik lagi. Ya pasti dong. Tidak seperti beberapa sampah. Hanya tahu di rumah makan gaji buta. HMPH. Ya Chen Changjun. Meskipun kemampuanmu biasa tapi kamu bisa belajar dari Santian kita. Lagi pula kita satu keluarga, aku suruh Santian banyak bimbing kamu. MA aku bimbing dia. Dia pantas aku biasanya. Kerja sibuk banget. Ya itu juga hahaha. Tapi kamu jangan patah semangat. Gak apa-apa. Cari Xiaotian banyak tanya-tanya. Meskipun kamu cuma belajar sedikit. Itu cukup buat kamu seumur hidup. Kalian semua gak makan. Makanan hampir dingin. Makan-makan kamu cuma tahu makan. Kamu rakus ya, ayo siulan. Jangan bilang begitu, orang bisa makan. Itu juga kemampuan rezeki. Hahaha. Chen Changjun, mulai sekarang kamu ikut kerja sama Xiaotian kali ini. Kalau kamu gak bisa sukses, jangan tinggal di rumah ini, rumah kita. Gak butuh sampah seperti kamu, lihat kamu. Sudah berapa umur kok gak ada ambisi? Sama sekali. Lihat Xiaotian. Lihat kamu. Hanya tahu makan gaji buta. Sudah MA, jangan bilang lagi apapun itu. Changjun juga ayahnya Wen Wen. Gak punya kemampuan ya, gak punya kemampuan. Kenapa gak boleh dikatain? Mama yakin kalian berhenti bertengkar. Aku udah kenyang, aku duluan keluar, kalian makan pelan-pelan. Ngomong pelan-pelan. Mama terus ambil lauk. Makan ini cepat, makan ini enak. Makan senung-senung. Hari ini tante mereka ngomong begitu ke kamu. Kamu gak marah? Tentu marah, tapi mulut mereka kan kamu tahu. Gak bakal menang, cuma nyari masalah sendiri. Ya kamu gak bisa berusaha lebih keras. Kalau aku berusaha lebih keras, kamu bisa maafin aku. Untuk hal-hal yang dulu. Bisa aja, tergantung kamu. Perilaku kamu sendiri. Bener ya, janji gak boleh diingkar. Ayo kita kait jari. Kamu mau ngapain? Nanti kamu tahu. Tuan muda villa ini, menurut kamu gimana? Lumayan, ini aja. Minggu depan adalah hari pernikahan aku dan Yakin. Aku mau kasih dia kejutan. Oke, aku langsung atur. Ya bagus. Tuan muda sudah diatur semuanya. Klien yang terhormat, saya adalah manajer klien eksklusif Anda. Mewakili kawasan Villa Tinghu untuk memberikan layanan terbaik. Masuklah. Klien yang terhormat. Kok kamu? Kenapa gak boleh kita? Kamu ngapain di sini? Aku mau beli villa, kenapa aku gak boleh di sini? Kamu mau beli villa di sini? Kamu tahu villa di sini harganya berapa? 1 miliar. Kamu yang naik motor lucu. Kamu sanggup beli villa di sini, ha? Ini sikap apa ini? Lau Chen, kalau aku gak sanggup, kenapa aku ada di sini? Oh, sekarang aku curiga. Kalian berdua masuk rumah mencuri, kalian berdua. Baik-baik aja, kalau tidak aku langsung telepon polisi. Bilang, kamu mau ngapain? Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan dipecat oleh Tianyao Group. Sekarang aku menangkap kalian berdua pantas mendapatkannya.
Kalian berdua lebih baik berlutut sekarang. Dan minta maaf padaku, aku akan mempertimbangkan. Apakah akan membiarkan kalian pergi? Kamu benar-benar tidak punya ingatan. Lao Chen beri dia pelajaran. Hah? Hei Villa Tinghuya. Beginikah cara kalian melayani pelanggan? Menghina pelanggan, menuduh pelanggan mencuri. Aku kasih kalian 3 menit segera datang ke sini. Kalau tidak tanggung sendiri akibatnya. Paman, jangan bilang. Kamu bermain dengan cukup meyakinkan. Tapi kamu bilang bergaul dengan siapa? Tidak baik malah bergaul dengan si imut ini. Kalian berdua sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan membuat kalian berdua tidak bisa pulang. Manajer Anda datang, mereka berdua pencuri. Sedang melakukan pencurian. Diam. Lao Chen, maaf. Yang baru datang adalah kelalaian saya. Membuatnya menyinggung Anda. Berikan saya penjelasan. Kamu dipecat. Lao Chen, saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Aku benar-benar dihina oleh si imut ini. Aib besar. Hei Jiuxia, ada apa tuan ketiga? Baru saja menerima kabar, Santian menabrak orang dengan mobil Anda, dan kabur dari tempat kejadian. Apa di mana dia sekarang? Dia sudah diam-diam melarikan diri ke rumah Xie. Bagaimana kondisi korban? Kondisinya parah, yang ditabrak adalah seorang gadis kecil. Anak perempuan Li Shuanghai. Di mana dia? Aku akan segera ke sana. Mama, ada apa? Kenapa tiba-tiba memanggilku pulang? Chen Changjun di mana dia? Kenapa tidak pulang bersamamu? Aku tidak memberitahunya. Ada urusan dengannya, tentu ada urusan. Urusan besar. Kamu tahu apa yang dilakukan Chen Changjun? Dia menabrak 3 orang dengan mobilnya. Kabur dari tempat kejadian, sekarang sudah ada korban jiwa. Ini dosa besar, bisa masuk penjara. Bagaimana mungkin? Sudah lama aku curiga Chen Changjun bukan orang baik. Aku sudah bilang kalian harus cepat cerai, tidak mau sekarang begini jadinya. Bikin masalah besar begini, aduh. Kalau anakku yang bikin masalah besar begini, aku pasti pukul dia 3 kali. Benar-benar. Ya sudah, yakin, cepatlah, ngapain masih diam? Suruh Chen Changjun itu cepat pergi lapor diri. Jangan sampai kita kena imbas, aku yakin. Si sampah itu pasti sudah ditangkap. Mama, bagaimana Mama tahu kalau yang nabrak itu Changjun? Mama lihat sendiri? Aku tidak lihat. Xiao Tian yang bilang ke aku. Lalu bagaimana Mama tahu? Aku ini. Aduh, yakin maksudmu apa tanya begitu? Aku cuma penasaran. Bagaimana Xiao Tian bisa tahu hal ini pertama kali? Lagi pula Changjun beberapa hari ini naik motor listrik, mobil itu beberapa hari ini. Bukan Xiao Tian yang nyetir? Changjun nabrak pakai apa? Motor listrik? Aku? Santian, kamu benar-benar bisa ya? Nabrak lari mau salahkan Changjun. Aduh, aku tidak. Jangan cari alasan lagi. Di jalan banyak kamera. Nanti cek pasti ketahuan. Ya, mobil ini. Bukan Xiao Tian yang nyetir? Aduh. Kalian salahkan siapa? Xiao Tian bilang ke mereka. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Tidak percaya. Aduh. Aku yang nabrak sudah ya? Apa? Ini salah mereka. Kalau bukan karena mereka suruh aku nyetir mobil ini, mana mungkin aku nabrak orang. Aduh, kata-kata seperti itu kamu bisa keluarkan juga. Kamu bikin masalah besar begini, tidak ada yang bisa selamatkan kamu. Cepat pergi lapor diri. Berharap bisa dapat hukuman ringan. Yakin kita masih keluarga, bukan? Kamu tega sekali suruh anakku masuk penjara. Dia nabrak lari bikin masalah besar begini. Aku bisa apa? Lapor diri sudah cara terbaik. Berharap bisa dapat hukuman ringan. Ya ampun, ini bagaimana? Suruh Chen Changjun saja yang pergi. Mobil itu kan memang miliknya dia, cuma sampah. Dia yang paling cocok untuk pergi. Anak saya begitu hebat, kalau dia benar-benar masuk penjara, masa depannya hancur. Dia masih pilar perusahaanmu. Kalau tidak ada dia, aku lihat bagaimana perusahaanmu bisa bertahan. Orang yang menabrak itu Santian, yang kabur juga dia. Apa hubungannya dengan Changjun? Kenapa harus Changjun yang menanggung kesalahannya? Menanggung kesalahan itu tidak mungkin. Aku pikir kita harus mencari cara lain. Cari cara lain? Cara apa? Suruh Chen Changjun yang menanggung kesalahan. Itu sama saja dengan memberi dia muka. Semuanya karena kalian. Kenapa harus meminjamkan mobil ke Xiao Tian?
Sekarang terjadi masalah, semua tanggung jawab kalian. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kami. Benar-benar semua salah kalian, kalau bukan karena kalian meminjamkan mobil ke kami, aku bisa menabrak orang. Wang Wenqiu, perkataan seperti itu bisa kamu ucapkan? Kalian masih punya hati nurani tidak? Kalian benar-benar keluarga yang baik. Hari ini aku akan bicara terus terang. Kamu harus pergi mengaku. Atau tunggu polisi yang menangkap aku. Tidak mungkin membiarkan Chang Jun menanggung kesalahannya. Aku kan bibimu. Xiao Tian kan adikmu. Kamu tidak bisa tidak peduli, yakin? Aku tidak punya bibimu, mama, kita pergi. Aku? Kalian ini keluarga apa? Maksa anakku masuk penjara. Bagaimana aku punya kerabat yang tidak tahu terima kasih? Ini bagaimana? Anak-anak. Sekarang bagaimana? Mama tidak mungkin hanya diam melihatmu masuk penjara. Tidak akan, Mama, tidak akan, kan cuma menabrak orang. Tidak apa-apa, aku punya teman. Nama Li Shuanghai, meskipun perusahaannya tidak berhasil. Tapi di kota Tiannan, dia juga orang yang punya nama. Cari dia pasti tidak masalah. Benarkah bisa? Bisa, itu bagus. Sekarang juga cari dia. Chen Shao, hari ini ada waktu datang? Chen Shao, soal yang lalu saya sudah tahu salah. Tolong maafkan saya ya. Bangun. Hari ini bukan untuk cari masalah. Saya dengar anakmu kecelakaan, gimana keadaannya? Terima kasih, Chen Shao, Tang sudah hampir sembuh. Tapi sopir yang menabrak belum ketemu. Sopir itu saya kenal, ada hubungannya dengan saya. Tenang, saya akan bereskan. Tidak berani, terima kasih, Chen Shao. Hei, hai, Gu, ingat saya? Saya Santian. Sekarang di mana? Ada hal minta tolong. Santian siapa? Kenapa ada orang asal minta tolong? Tunggu Santian ya. Dia sepupu istriku, dia perlu datang juga. Chen Shao, saya tidak tahu hubungannya denganmu. Tidak apa-apa, tunggu dia datang baru tahu. Oke. Saya di rumah sakit kota sekarang datang. Ya sudah, hai Gu, teman saya. Dia pasti mau ketemu saya. Ya. Ayo. Hai Gu, lama tidak ketemu. Dulu kita makan bersama lebih dari 100 orang. Kita juga pernah minum bersama. Ingat tidak? Ah, ingat. Ingat Xiao Tian ya? Ya Xiao Tian, hai Gu, saya dengar. Katanya kamu suka sama Xia Yakin. Saya sepupu Xia Yakin. Hai Gu, jangan marah. Saya sepupu Xia Yakin, tinggal bersama Xia Yakin. Kalau kamu bilang, hari ini bisa langsung ke tempat tidur. Cepat diam. Kapan saya suka sama Xia Yakin? Saya menghormati. Menghormati ya, Haig. Saya bibi Xia Yakin. Saya lihat dia besar. Ya, saya juga menghormati sepupu saya, hanya dengar. Kamu dekat dengan kakak saya hari ini cuma minta tolong. Minta tolong apa? Sebenarnya bukan hal besar. Jadi gini, aku nabrak orang pakai mobil. Nggak kencang-kencang amat, cuma 100 km per jam aja. Tapi ini bukan salahku, itu cewek kecil itu yang nyenggol aku sendiri. Ayah. Ini beneran bukan salahku. Sepupuku maksa aku buat nyerahin diri. Kamu pikir siapa aku harus minta maaf sama cewek kecil itu? Dia pantas? Menurutku, Pyre Chen Changjun. Si sampah itu yang tanggung jawab. Ya aja. Hai bro, menurutmu gimana? Si anak ketiga. Menurutmu gimana nih, masalahnya harus diatasi? Hai bro, maksudmu apa nih? Si anak ketiga, jangan-jangan orang besar yang terkenal di seluruh Tiannan. Si anak ketiga. Anak ketiga Chen? Aku nggak pernah dengar. Ibu jangan asal ngomong keluarga Chen di ibu kota. Kaya raya, punya kekuasaan besar, orang biasa nggak bakal bisa nyampe. Oh ya? Wah. Si anak ketiga, aku mohon. Tolong anakku itu. Itu beneran bukan salah anakku. Kamu bilang tanggung jawab. Barusan ngomong apa tadi? Chen Changjun, mereka pernah nyakitin kamu. Kenapa? Harus bikin dia mati. Si anak ketiga, mungkin kamu nggak tahu Chen Changjun itu makan sama sepupuku, pakai punya sepupuku, nggak ada gunanya. Biar dia yang tanggung jawab, itu kehormatan buat dia. Iya, Chen Changjun itu. Dia cuma sampah. Tapi anakku masa depannya bakal jadi orang besar. Jangan sampai karena cewek kecil itu masa depannya hancur, ya kan? Biar Chen Changjun yang tanggung jawab. Itu namanya memanfaatkan sampah. Kalian berdua. Hati kalian beneran kejam ya?
Si anak ketiga maksudmu apa nih? Jangan-jangan kamu kenal Chen Changjun? Chen Changjun? Kok bisa kamu? Chen Changjun, berani banget kamu. Berani-beraninya kamu pura-pura jadi anak keluarga Chen. Dan berani ganggu Chen Shao? Kenapa dia mukul aku? Chen Shao, biar aku yang urus mereka berdua. Silakan kamu yang urus ini biar ada penjelasan buat anakmu. Santian, ada kabar buat kamu. Gadis kecil yang kamu tabrak itu ternyata anak kandungnya Li Shuanghai. Namanya Tang Tang. Wah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Shuanghai, aku ada urusan aku duluan ya. Mereka berdua serahkan saja padamu. Hei di jalan Chen Changjun, jangan pergi dulu. Selamat jalan yang Master Chen. Kakak ipar aku salah kakak ipar, tolong aku kakak ipar. Tolong aku kakak ipar. Sayang, kamu sudah pulang. Mama dan Wen-Wen mana? Mama bawa Wen-Wen pulang kampung, baru bisa balik besok. Oke, kamu duduk dulu saja. Sayang, hari ini cuma kita berdua masakan ini. Sepertinya cukup untuk kita berdua. Kamu tidak penasaran dengan penangkapan Santian hari ini? Dia ditangkap pasti karena melanggar hukum. Apa yang harus aku penasaran? Lagi pula mereka pergi juga lebih baik. Beberapa waktu ini rumah jadi berantakan karena mereka. Besok ulang tahun Mama, kamu sudah siapkan apa? Hadiah ulang tahun. Besok ulang tahun Mama. Di kartu ini ada 500.000, kamu ambil saja. Cepat belikan dia hadiah ulang tahun. Pilih yang mahal-mahal. Tunjukkan yang terbaik di hadapannya. Beli hadiah ulang tahun Mama pakai uangmu. Aku punya uang sendiri, kamu ambil saja. Mama suka barang antik, belikan dia. Lukisan atau kaligrafi antik gitu. Oke, ngerti. Lau Chen, besok ulang tahun mertuaku. Tolong siapkan hadiah. Baik yang Master. Hahaha. Wah yang Master He. Kamu bilang apa yang aku punya? Sampai kamu datang, merayakan ulang tahunku sendiri. Ah, jangan bilang begitu Bu, siapa tahu nanti kita jadi satu keluarga. Ya, yakin kami ini di Tiannan. Termasuk pemuda berbakat yang terkenal. Berpenampilan menarik, punya kemampuan. Aku lihat kalian berdua sangat cocok. Tante, Anda tidak tahu. Sebenarnya saya sudah memperhatikan Nona Xie. Sudah lama. Wah, sangat mengagumi. Wah, ini benar-benar bagus. Hi Shao. Lihat, kamu sangat tampan. Saya pikir yakin kami pasti akan menyukaimu. Itu yang terbaik. Mama, aku datang. Ini siapa? Oh, yakin, cepat ke sini. Aku akan memperkenalkanmu, ini adalah Hi Shao dari keluarga Hi di Kyoto, Hi Ziming. Nona Xie, sudah lama mendengar nama Anda pertama kali bertemu. Mohon bimbingannya. Tuan Hi, halo Hi Shao. Bagaimana menurutmu tentang putriku ini? Nona Xie memiliki aura yang luar biasa, saya sangat puas. Mama, kamu bicara apa? Wah putriku, kamu pasti senang. Hi Shao sudah lama mengagumimu. Hari ini dia khusus datang dari Kyoto untuk bertemu denganmu. Mengagumi saya? Tuan Hi, saya hanya seorang eksekutif di perusahaan kecil, nama saya belum sampai ke Kyoto kan? Nona Xie, Anda terlalu merendah. Hi Shao, mengapa masih memanggil Nona Xie? Ini terlalu formal, panggil saja Yakin. Baiklah. Kamu ngapain? Tidak bilang, duduklah. Mama, bagaimana kalau Changjun mendengar ini? Saya tidak peduli dia berpikir apa, dia sendiri tidak mampu. Dan tidak membiarkan saya mencarikan teman yang mampu untukmu. Lagi pula, bukankah kamu bilang akan bercerai dengannya? Saya tidak ingin bercerai. Tidak boleh, kalian harus bercerai. Chen Changjun ini saya sudah lama tidak suka padanya. Hari ini ulang tahun saya, dia sampai sekarang belum datang. Dia pergi membelikan hadiah untukmu. Dia akan datang sebentar lagi. Hadiah? Hadiah apa yang bisa dia berikan padaku? Jangan bicarakan dia, saya jadi kesal. Tante, saya dengar hari ini ulang tahun Anda. Jadi saya khusus menyiapkan hadiah kecil untuk Anda. Semoga Anda tidak keberatan. Aduh. Saya tahu Anda menyukai seni kaligrafi kuno. Jadi saya menyiapkan ini untuk Anda. Lukisan pasangan di gunung musim semi. Semoga Anda menyukainya. Terima kasih Hi Shao. Lukisan pasangan di gunung musim semi. Apa yang terjadi, Nak? Apakah ini mahal?
Ibu, ini adalah lukisan kuno yang pernah masuk berita. Harganya sangat mahal, kita tidak bisa menerimanya. Nak, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Hishao baik hati memberikannya kepada kita. Hadiah yang begitu berharga, jika kita tidak menerimanya, bukankah itu tidak menghargai martabatnya, ya kan? Tante benar, hari ini adalah ulang tahun Anda. Anda yang paling penting, kebahagiaan Anda yang utama. Terima kasih banyak, Hishao. Tidak usah buru-buru, Tante, silakan duduk. Terima kasih, Hishao. Simpan baik-baik. Ibu, selamat ulang tahun. Maaf macet di jalan jadi terlambat. Kamu tahu juga datang kalau kamu tidak datang. Pesta ulang tahunku sudah selesai. Sudah, cepat duduklah. Ibu, ini hadiah ulang tahun yang aku siapkan untukmu. Ini adalah lukisan antik. Kamu bisa memberikanku apa yang bagus? Ini hadiah yang kamu berikan padaku. Benar, Ibu, apakah Anda menyukainya? Ibu, kenapa? Ini adalah niat baik Changjun. Niat baik, lukisan kamu lihat sendiri. Lukisan pasangan di gunung musim semi. Apa yang terjadi? Ibu tidak suka? Ini lukisan asli. Hishao sudah memberikannya padaku. Ibu, lukisan ini bukan berarti palsu. Apa maksudmu? Lukisanmu bukan palsu. Kalau begitu lukisanku yang palsu? Siapa yang asli, siapa yang palsu, kita bisa minta ahli untuk memeriksanya. Kamu diam saja, Hishao. Orang yang punya status bagaimana mungkin memberikan lukisan kuno palsu? Dia adalah Hishao yang terkenal di Kyoto. Putra keluarga Hi dari Kyoto. Aku belum pernah melihatmu, siapa kamu ini? Siapa kamu kok berani-beraninya mau ketemu aku? Bu, hari ini keluarga kamu. Kayaknya nggak senang aku datang. Bukan begitu. Kalau gitu aku duluan ya. Nanti kalau ada waktu aku main lagi. Hishao, kamu nggak boleh pergi. Hishao, aduh. Hishao, kamu nggak boleh pergi dong. Dasar kamu nggak ada gunanya. Kamu udah bikin tamu terhormatku pergi. Jangan marah-marah lagi, ini lagi ultah. Ultah apaan sih ultah? Nggak jadi deh. Agak berlebihan nih. Dia lagi marah, aku coba tenangin dia. Oh iya, teman sekelas dulu ngajak makan, aku nggak makan di rumah. Nanti habis sekolah kamu jemput Wen-Wen ya. Itu temen cowok apa cewek sih? Nanti malam aku jemput kamu ya. Kamu masih nggak percaya sama aku? Bukan aku nggak percaya. Santai aja, temen cewek. Temen cewek. Xiaowen, kamu kenapa? Kok kelihatannya murung banget? Yakin aku dipecat? Akhir-akhir ini sial banget. Kan kemarin masih baik-baik aja, katanya mau jadi asisten Pak Gao. Jangan dibahas deh, bikin kesel aja. Aku ketemu sama si imut itu, dia udah bikin aku dipecat 2 kali. Si imut gimana ceritanya? Kan kemarin aku ngelamar jadi asisten direktur, terus hari itu aku nganterin direktur balik ke kantor, di jalan aku ketemu sama si imut itu, dia sengaja nabrak aku. Sampai mau mukulin aku juga, akhirnya aku langsung dipaksa mundur sama direktur. Siapa sih orangnya, jahat banget? Ada yang lebih parah lagi, kan aku cari koneksi buat ngelamar jadi sales villa, pas hari pertama kerja aku ketemu lagi sama si imut itu. Dia pura-pura jadi klien aku. Dan dia berhasil meyakinkan manajer aku, akhirnya aku dipecat lagi. Jangan-jangan dia beneran klien? Nggak mungkin lah, aku nggak bodoh kok awalnya. Aku juga kira dia orang kaya yang sembunyi-sembunyi. Tapi aku udah selidiki villa itu. Bukan dia yang membelinya. Ada seorang wanita yang namanya sama persis denganmu. Namanya Xia Yakin. Apa? Ini kebetulan banget ya. Tapi kamu memang agak sial, kenapa 2 kali ketemu sama pria itu? Tapi untungnya sekarang aku sudah punya koneksi. Dan bisa kerja di keluarga Yo. Nanti kamu temani aku ketemu Yo Xiao ya. Aku? Kayaknya nggak cocok deh. Aku nggak kenal sama keluarga Yo. Ayolah, cuma makan aja kok, nggak ada apa-apa. Anggap aja memperluas jaringan. Masa teman sekelas dulu minta bantuan kecil kayak gini? Nggak mau bantu. Ya udah deh. Yakin sebenarnya aku mau ajak kamu. Tapi dengar dari tante kamu lagi makan di sini, jadi aku dateng. Mr. Hi, kamu ngapain sih? Yakin kamu tahu kan aku sudah lama suka sama kamu.
Aku tahu kamu gak suka sama Chen Changjun. Kamu mau cerai sama dia kan? Aku pikir cuma pria muda berbakat kayak aku yang pantas buat kamu. Kamu ngomong apaan sih? Siapa bilang aku mau cerai sama Changjun? Yakin aku tahu kamu belum terlalu kenal aku, tapi aku harap kamu bisa kasih aku kesempatan. Yakin nikah sama aku ya? Wah, berliannya gede banget. Gak nyangka dia orangnya romantis banget. Yakin dia itu tampan dan sukses loh. Cepetan nikah sama dia. Yakin asal kamu mau nikah sama aku. Nanti apa yang kamu mau aku beliin. Uangku semuanya buat kamu. Hiziming, kamu ngapain sih? Cepat bangun. Yakin pria yang setia kayak gini susah dicari loh. Cepetan nikah sama dia. Nggak, aku punya suami. Jangan bodoh deh. Kalau gitu kenapa kamu gak nikah sama dia? Dan kamu namanya Hiziming ya? Dia itu istriku. Kamu melamarnya, kamu anggap aku gak ada ya? Kamu tiba-tiba muncul dari mana sih? Kamu kenal suamiku. Aku bilang tuh si imut itu dia. Apa? Dia si imut itu dia nggak pantas buat kamu. Cepetan cerai sama dia. Ini urusanku sama Yakin, ngapain kamu ikut campur? Chen Changjun, sepertinya kau memang sampah. Itu sudah fakta yang diakui semua orang, kau tidak pantas untuk Yakin. Kau bahkan tidak bisa memberinya kebahagiaan. Sedangkan aku Hiziming bisa. Dari mana kau dapat kepercayaan diri itu? Cincin berlian sebesar telur merpati ini, pernah kau lihat? Aku beradu kau ini adalah sesuai Tiang. Oh tidak, 8 keturunanmu pun tidak akan mampu membelinya. Sejak usia 8 tahun, aku sudah berbisnis, sekarang aku punya 6 perusahaan yang sudah go public, uang yang pernah kusentuh. Lebih banyak dari nasi yang pernah kau makan. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Aku adalah suami si Yakin. Aku diterima di Xinhua tanpa tes di usia 16 tahun. Lulus dengan gelar master ganda di bidang keuangan dan manajemen di usia 20 tahun. Lulus dengan gelar doktor keuangan di Amerika di usia 25 tahun. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Aku adalah suami si Yakin. Aku adalah pewaris utama keluarga He di Beijing. Kekayaan keluarga mencapai ratusan miliar. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Aku adalah suami si Yakin, kami bahkan sudah punya anak. Kau pikir apa meskipun sekarang kau adalah suami si Yakin, lalu apa? Aku tetap bisa merebutnya darimu. A Heart of the Ocean. Ini adalah Heart of the Ocean Yakin. Ini adalah Heart of the Ocean bernilai 8 digit. Heart of the Ocean ini adalah salah satu permata favorit Ratu Inggris, nilainya mencapai puluhan selama juta. Ribuan tahun tak tergoyahkan. Melambangkan cinta antara aku dan Yakin yang lebih kuat dari emas. Kembalikan padaku. Ini kuma manik kakak. Kau ngomong apa sih? Ini adalah Heart of the Ocean. Aku beli dengan harga puluhan juta. Manik-manik kaca jelek. Aku bilang ini bukan manik-manik kaca jelek. Kau memang benar-benar kaya ya. Lihat ini. Kau ngapain? Ini yang kau bilang tak tergoyahkan. Tidak mungkin aku ternyata ditipu. Aku sarankan kau periksa otakmu. Sudahlah, jangan bertengkar lagi, aku mau pulang istirahat. Hei Yakin, naik mobilku saja. Aku antar kau pulang. Aku tidak mau suamiku punya mobil. Yakin, jangan bilang kau mau naik motor listrik suamimu yang jelek itu. Daripada naik mobil muahku. Kau memang benar-benar aneh. Motor kecil kenapa sih? Aku rasa motor kecil suamiku lebih nyaman daripada mobil mewahnya. Aku naik Rolls Royce Yakin. Mobil siapa lagi ini orang kaya? Ah, Sayang, ayo naik kita pulang. Ayo sayang, Cepat kembalikan mobilnya. kembalikan mobil apa? Sudahlah, di sini kan tidak ada orang lain. Ini Rolls Royce bukan mobil sewaanmu. Apakah kamu yang beli? Mobil ini iya. Ya, aku yang sewa kamu malam ini. Kan makan dengan teman sekelas lama. Aku pikir biar kamu bangga lagi pula. Sekarang kamu kan pemimpin di perusahaan. Aku tidak mungkin naik motor kecil untuk menjemputmu. Hari ini kamu lumayan bagus, aku puas. Sayang, sekarang kamu maafkan aku. Tergantung performamu nanti. Ibu, ada kabar baik apa lagi? Senyummu sepanjang hari tidak berhenti. aduh anakku. Kita akan kaya. Kaya-kaya apa? Kamu masih ingat Hiziming waktu itu? Hishao kasih aku lukisan kaligrafi itu. Lukisan kaligrafi itu kenapa, kan sudah kusuruh kamu kembalikan. Kamu belum mengembalikannya. Ah, kembalikan apalagi Hishao ini? Kan dewa kekayaan keluarga kita, kamu tahu kan?
Hari ini aku bawa lukisan itu ke pasar barang antik. Untuk diuji coba tebak apa yang terjadi. Ada yang tawar 1 miliar. Untuk beli lukisan ini 1 miliar cukup kita pakai. Seumur hidup. Apa? 1 miliar serius? Tidak percaya. Lihat kontraknya sudah ditandatangani. Tinggal tunggu besok uang dan barangnya ditukar. Masa ada rejeki sebesar ini? Ibu, jangan-jangan kamu ditipu. Aduh, kamu ngomong apa sih? Tipu apalagi, ibumu kan bukan orang bodoh. Barang bagus begini siapa yang tidak mau? Tidak, kontrak ini ada masalah. Chang Jun, kemari bantu aku lihat. Aduh, kamu mau tunjukkan apa sih kontrak 1 miliar ini? Dia pernah lihat gak? Mama lihat pasal ini di kontrak. Barang yang dijual harus asli. Kalau barangnya palsu, penjual harus ganti rugi 10 kali lipat harga barang. Mama, kamu ngerti artinya ini gak? Kalau lukisan itu palsu, kamu harus ganti rugi 1 miliar. Aku gak ngerti artinya ini gak? Apa maksudnya kalau palsu? Lukisan ini pasti asli. Barang yang dikasih Xiao mana mungkin palsu? Kamu gak pernah mikir jaga-jaga kalau lukisan itu palsu. Lalu pembelinya bodoh ya, jelas-jelas lihat lukisan palsu. Mereka mau beli 1 miliar, kamu pikir orang lain kayak kamu. Pasar loak beli barang palsu buat ngecoh aku. Mama, kamu kurangin omongannya. Chang Jun juga niat baik. Takut kamu ditipu. Sudah bikin bete aja aku lihat dia. Cuma iri gak senang lihat aku baik. Mama, jangan marah. Hei Lau Chen, ada sesuatu yang perlu kamu selidiki. San Shao pembeli lukisan itu. Dia yang atur He Ziming. Agak menarik situasi He Ziming. Sudah jelaskan penyelidikannya. He Ziming itu sebenarnya penipu. Orangnya licik, pernah menipu di banyak tempat. Alasan dia ingkar Xie Xiaoji. Sebenarnya karena kamu Xiaoye. Karena aku. Xie Xiaoji gak punya koneksi, juga gak punya sumber daya. Bisa dapat perhatian San Shao, dia incar Xie Xiaoji. Cuma mau manfaatin Xie Xiaoji buat naik ke keluarga Chen. Sayangnya dia gak tahu identitas aslimu. Kamu langsung suruh orang awasi dia ketat. Kalau dia berani incar, yakin pasti harus buat dia bayar konsekuensinya. Ya. Yunlan, aku suka kamu sejak pertama lihat. Jadi pacarku ya. Qin Shao, aku sekarang sibuk kerja. Sementara gak ada rencana pacaran. Kalau kamu jadi pacarku, mobil mewah, rumah mewah. Kamu mau apa aja ada. Masih perlu kerja apa kita? Gak mungkin. Aku masih ada kerjaan, tolong minggir ya. Kamu ngapain lepasin aku? Kalau gini aku laporkan polisi. Kamu gak tahu diri ya, kasih tahu kamu. Wanita yang aku Qin Jianglong sukai. Belum pernah tidak bisa kudapatkan. Mas, apa yang kau lakukan? Lepaskan bos kami, Gao. Pergi beritahu mereka. Ayahku adalah Qin Jiu Xiao. Lihat siapa yang berani menghalangiku. Lepaskan aku. Dari mana datangnya anak kecil bau ini? Berani ikut campur urusanku. Lepaskan dia. Lepas, lepas, lepas. Terima kasih, Direktur. Tenang, aku tidak akan membiarkan bawahanku terluka. Kamu siapa? Berani-beraninya menggangguku. Kamu percaya tidak satu kalimat dariku bisa membuatmu tidak bisa hidup di kota Tiana? Kamu ini siapa sih? Kamu memang berani, sudah lama tidak ada yang berani. Berbicara seperti itu padaku. Kamu tahu siapa ayahku? Siapa? Kamu tahu siapa Qin Jiuye, Qin Jiu Xiao? Yang terdepan dari 3 raksasa Tianan? Siapa? Dia adalah ayahku. Ayahmu terus? Kamu percaya tidak kalau aku telepon ayahku langsung bisa membuatmu mati tanpa tempat dikubur? Aku tidak percaya telepon ayahmu. Aku lihat bagaimana ayahmu bisa membuatku mati tanpa tempat dikubur. Baiklah kalau kamu cari mati. Jangan salahkan aku. Hei, ayah kamu di mana? Pergi sana. Ayah lagi sibuk, jangan cari masalah di luar. Kenapa tidak bisa datang? Tidak apa-apa, aku bantu panggilkan. Kamu kenal ayahku? Ada apa, tuan muda? Qin Jiu Xiao, anakmu memukul karyawanku. Aku beri kamu 3 menit. Segera muncul di hadapanku. Kamu siapa? Ayahmu kan mau datang, tanya sendiri saja. Itu Anda sibuk, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Berhenti, kamu mengganggu orangku. Tidak memberi penjelasan, kamu pikir bisa pergi? Tuan muda, aku datang, ayah aku. Ayah aku salah, ayah aku tidak berani lagi.
Tuan muda maaf, aku tidak bisa mendidik dengan baik. Sehingga anak durhaka ini mengganggu Anda, harap Anda bisa memaafkannya kali ini. Pulang ke rumah aku pasti akan mendidiknya dengan tegas baik. Atas nama kamu kali ini aku maafkan, bawa pulang saja. Terima kasih Tuan muda. Cepat terima kasih Tuan muda. Terima kasih Tuan muda. Kedepannya kalau ada hal seperti ini kamu bisa langsung bilang sama aku. Baik, Oke, ada urusan aku duluan ya. terima kasih Direktur. Kamu sudah pulang ya, pas sekali temani aku keluar sebentar. Sudah larut, mau kemana? Aku janji sama Xiao Wen temani dia ketemu calon bosnya. Oke, si Song Xiaowen itu kayaknya bukan orang baik. Sebaiknya kamu jangan terlalu dekat sama dia. Tahu kalau bukan karena aku sudah janji, aku juga tidak akan pergi. Ayo pergi. Yakin kamu sudah datang. Kenapa kamu bawa dia juga? Chan Yun khawatir aku keluar larut malam. Kenapa kamu sendirian? Bos kamu mana? Bos segera datang. Halo. Wah Yo Xiao, lama tidak jumpa. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu datang biar aku jemput di luar? Tidak apa, nanti temani aku minum 2 gelas saja. Wah jahat, kamu tahu kan? Aku tidak bisa minum, tapi hari ini aku bawa sahabatku. Biarkan dia temani kamu minum beberapa gelas. Xie Zong, katanya Xie Zong itu cantik menawan, hari ini ketemu ternyata sesuai dengan namanya. Yo Xiaohei. Hai. Siapa ini? Hanya seorang pengangguran. Hidupnya bergantung pada sahabatku seorang pengecut. Xiao Wen. Sudah, aku tidak bicara lagi, aku ke toilet dulu. Kalian ngobrol saja. Pria pengangguran Chen Changjun. Saudara kerja di mana? Kerja bukan, aku hanya seorang buruh bangunan. Ada kerjaan ya kerja, tidak ada. Aku di rumah saja. Pengangguran tapi keras kepala. Saudara aku iri. Wanita bekerja, pria di rumah, suami rumah tangga ya. Yo Xiao, kalau begitu kami duluan ya. Maaf, aku ini orangnya agak humoris. Duduk. Saya ini orangnya blak-blakan. Ada sedikit yang bikin bingung. Xie Zong wanita yang berkualitas. Kenapa bisa cari yang kayak gini? Ini urusan saya, gak ada hubungannya sama Yo Xiao. Memang gak ada hubungannya sama saya juga. Tapi saya cuma merasa sedikit sayang. Xie Zong kedepannya bisa lebih sering komunikasi sama kita. Kamu juga tahu posisi keluarga Yo di Tiannan ini. Kalau bisa kerjasama tentu bagus, tapi sepengetahuan saya, keluarga Yo selalu dipimpin oleh kakek Yo. Gak tahu Yo Xiao bisa ngambil keputusan apa enggak. Kamu ini kurang tahu aja. Beberapa waktu lalu saya nemu sebuah lukisan kuno yang harganya mahal. Setelah lukisan ini terjual, kan jadi ada uang buat kerjasama. Ya semoga lelangnya sukses. Yo Xiao bisa dapat yang diinginkan. Yo Xiao, tolongin saya. Panik-panik gitu, ada apa? Saya barusan ketemu orang mabuk di luar, dia kebanyakan minum. Mau nakal sama saya marahin dia bilang mau nyari orang buat ngancam saya. Siapa yang berani ganggu orang saya? Udah gak mau hidup ya? Tenang aja, di seluruh kota Tiannan gak ada yang berani ganggu keluarga Yo. Siapa yang besar mulut tuh? Longge ini dia bawa pergi. Buka matamu lebar-lebar, lihat siapa saya. Buka matamu lebar-lebar, lihat siapa saya. Qin Shao, maaf, saya buta, gange itu kamu. Maaf. Sekarang kenapa gak berani sombong sama saya? Gak berani Qin Shao. Cewek ini kalau kamu suka kamu ambil aja. Yo Xiao, kamu tolongin saya, kamu gak boleh biarin saya mati. Pergi sana. Masalah yang kamu bikin kamu yang selesain. Kamu lihat, oke, kamu ini ada mata juga, pergi sana. Ya saya pergi. Insya Allah saya salah, kamu maafin saya kali ini aja. Kamu suruh saya ngapain aja saya lakuin. Benar, ngapain aja. Berhenti, kamu lepasin dia. Aduh, saya kok gange. Ada cewek cantik banget nih. Lepaskan dia ya, boleh juga gitu. Duduk di pangkuanku, minum beberapa gelas, bikin aku senang. Aku akan melepaskannya. Yakin ngapain kamu diam, ayo cepat. Temani Qin minum 2 gelas gak bakal kurus. Xiao Wen kamu. Yakin kamu duduk dulu, sisanya biar aku yang urus. Qin Jianglong di sini terlalu gelap. Nyalakan lampunya. Suara itu, suara tuan ketiga. Kamu siapa berani suruh Longge nyalakan lampu? Ya nyalakan aja. Banyak bacot. Qin Jianglong, barusan kamu bilang apa? Enggak. Mau suruh istriku. Duduk di pangkuanmu, temani kamu minum. Mr. Chen, salah paham. Kamu ngomong apa? Kamu tahu nggak siapa dia? Cepat minggir, Yakin kamu cepat ke sini. Temani Qin minum 2 gelas ya kamu. Kamu ngomong apa sama Mr. Chen? Tutup mulutmu.
Mr. Chen nggak tahu Anda di sini. Saya juga nggak tahu Miss Xie istri Anda. Kalau saya tahu Anda di sini, berani 10 kali pun, saya nggak bakal datang. Maaf semua salah saya, maaf. Sudah. Kamu dan Qin Jianghong hubungan apa? Dia takut banget sama kamu. Ini ceritanya panjang. Chen Changjun, terima kasih ya untuk hari ini. Dulu saya salah, saya minta maaf, ke depan kita tetap teman. Stop, saya sama kamu. Bukan teman, saya bantu kamu cuma karena yakin dan saya kasih tahu kamu. Kalau kedepannya kamu berani bawa Yakin ke tempat begini lagi, saya nggak segan bikin kamu hilang dari Tianan. Duduk ngobrol. Jelasin apa? Akhir-akhir ini kamu aneh, Qin Xiao Jiuye. Orang macam apa anaknya kok takut banget sama kamu? Sebenarnya gimana sih? Bukannya kamu suruh saya buktikan diri saya, sekarang saya pelan-pelan merubah diri. Terus kamu udah ngapain aja? Ini belum bisa saya kasih tahu, seminggu lagi. Bukan kita ultah pernikahan ke-7 ya nanti. Saya bakal kasih tahu semuanya. Oke, seminggu lagi saya pengen lihat. Apakah kamu udah buktikan diri? Anak perempuan pulang. Anak, besok kamu temani mama. Yuk ke lelang barang antik. Lelang. Ngapain kamu ke lelang? Baru-baru ini aku lihat di TV, besok keluarga Yo. Di lelang barang antik ada lukisan yang harganya selangit. Aku mau lihat, tambah pengetahuan. Besok aku ada urusan di kantor. Gimana kalau Changjun yang nemenin kamu? Oke Bu, aku temenin kamu. Dia temenin, dia ngerti apa? Ya sudahlah, biar dia aja yang temenin. Aku harus siap-siap, jangan sampai besok di lelang barang antik aku nggak ngerti apa-apa. Besok kamu yang nemenin ibu ya. Aku nggak tenang kalau dia pergi sendiri. Aku takut dia dibohongin. Kamu yang awasin, aku juga lebih tenang. Wah, tante datang iya. Bu, kenapa dia juga datang? Kayak kamu aja bisa datang. Hixiao yang berbakat kayak gini kenapa nggak bisa datang? Tante, aku udah siapin tempat terbaik buat kamu. Lelangnya sebentar lagi mulai, ayo kita masuk dulu, oke? Oh iya, hari ini kan ada lukisan yang harganya selangit mau dilelang. Kayak apa sih itu? Aku juga nggak tahu, pasti nanti kamu lihat sendiri. Tapi lukisan yang dilelang hari ini nggak ada apa-apanya dibanding yang aku kasih ke kamu. Lukisan itu kamu harus jaga baik-baik. Udah dijaga kok, kamu nggak mau minta balik lukisan yang udah kamu kasih ke aku kan? Masa sih tante, barang yang udah dikasih nggak mungkin diminta balik. Kamu tenang aja, lukisan itu sekarang udah jadi milik kamu. Kamu mau ngapain aja, aku nggak bakal ikut campur. Ya kan, Hixiao orang besar kayak kamu nggak mungkin peduli sama lukisan ya kan? Kamu lihat Hixiao bandingin sama kamu. Dulu aku buta kok bisa setuju nikahin Yakin sama kamu yang nggak berguna. Ini kan Chen Changjun, tadi aku nggak lihat jelas. Aku kira tante bawa pembantu. Mata kamu ada masalah, pergi ke dokter. Kalau kamu sakit, pergi berobat. Attitude kamu gimana sih ngomong sama Hixiao kayak gitu? Orang nggak berguna. Aku nggak seharusnya bawa kamu keluar. Udah Hixiao, ayo kita masuk, jangan buang waktu. Jalan. Sepertinya pelajaran terakhir sudah kamu lupakan. Kalau kamu ingin bermain, aku akan menemani sampai akhir. Baiklah, kita lihat saja nanti. Lihat siapa yang akan kalah duluan. Bu, tunggu sebentar. Jangan menghalangi, minggir. Tidak dengar? Minggir. Kamu bicara sama aku. Pergi, tuan ketiga. Kenapa Anda datang ke sini? Ini acara lelang keluarga Yo. Dengan kehadiran Anda, benar-benar menambah kemegahan. Anda kenal saya? Anda siapa? Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Zhou Chengshan, kepala keluarga Yo. Saya teman lama Chen Yuanhong. Saya melihat foto Anda di tempatnya. Baru mengenali Anda. Anda teman lama Chen. Ya benar. Semua barang lelang di sini. Apapun yang Anda suka bilang saja pada saya. Saya akan segera mengirimkannya ke tempat Anda. Saya hanya menemani seseorang, Anda sibuk duluan. Saya pergi dulu. Ada apa saja, silakan. Kenapa baru datang? Ngapain tadi? Saya baru bertemu teman, ngobrol sebentar. Teman? Teman siapa? Dia bilang dia kepala keluarga Yo. Bukan kamu benar-benar bisa ngomong. Kepala keluarga Yo adalah temanmu? Kamu tahu kepala keluarga Yo berapa umurnya? Beliau sudah lebih dari 70 tahun.
Benar-benar ngomong tanpa mikir bikin orang tertawa. Cepat, dia memalukan. Terima kasih atas dukungannya, saya mewakili keluarga Yo, berterima kasih pada semua. Barang lelang hari ini sangat berharga. Saya yakin semua sudah menantikannya, ini adalah harta yang saya dapatkan. Tidak perlu banyak bicara lagi. Mari kita nikmati bersama. Gunung musim semi dan pasangan. Bukan lukisan palsu yang saya buang. Kenapa kalian membawa yang palsu untuk dilelang? Kamu berani sekali berbuat onar di tempat keluarga Yo. Kamu tidak cekat Maria. Tunggu, dia mertua saya kalau kamu memukulnya. Saya tidak bisa menjelaskan pada istri saya. Anda keluarga Anda benar-benar berani. Berani berbuat onar di wilayah keluarga Yo. Bicara boleh, coba aja berani sentuh. Padahal jelas-jelas itu lukisan palsu tapi dilarang ngomong. Mananya ada aturan kayak gitu? Kamu bilang lukisan ini palsu, kamu harus kasih bukti dong. Kalau nggak hari ini, kalian semua jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Bukti sudah pasti ada. Karena yang asli ada di tangan saya. Jadi yang lain pasti palsu. Lukisan ini kan hadiah dari menantu saya. Tapi saya punya mata yang tajam. Langsung tahu itu palsu, makanya saya sendiri yang buang ke tempat sampah. Kamu bilang apa ya apa? Kamu harus kasih bukti, kamu masih nggak percaya ya? Baiklah, saya punya fotonya. Lukisan yang jelas-jelas palsu ini. Kamu bilang itu asli, kamu mau bikin saya gimana? Kamu ngomong sembarangan, lukisan ini kan hadiah langsung dari Tuan He. Masa bisa palsu? Tuan He, cepat ke sini. Bantu jelaskan Tuan He. Tuan He, mana Tuan He? Masih ngotot aja ya? Saya yang ajari cara ngecek keaslian cap ini punya siapa? Tang Bohu saya sudah lihat. Ini kan lukisan Tang Bohu. Lihat lagi baik-baik. Tang Bohu nama aslinya Tang Yin. Semua karya aslinya pakai nama asli. Kalau ini pakai Tang Bohu. Kamu bilang ini asli atau palsu? Gak mungkin kalian semua bohong. Lukisan saya masa bisa palsu? Berani-berani bikin masalah sama saya ya hari ini, kalian semua jangan harap bisa pergi. Orang, tunggu dulu. Kasihanilah orang lain hari ini. Anggap saja kami yang salah, ibu, ayo pergi. Lukisan itu kan punya saya. Lepasin saya, kamu kasih tahu, kamu tahu nggak? Lukisan di tangan saya itu palsu. Ya begitulah. Kenapa nggak kasih tahu dari dulu? Sudah saya bilang tapi kamu nggak percaya. Kamu ini sih bikin kesel aja. Harta senilai 1 miliar. Saya buang begitu saja. Nggak bisa, saya harus kembali minta sama mereka. Jangan buru-buru, kalau kamu masuk kayak gini. Orang bakal bilang kamu cari masalah. Tapi itu kan lukisan saya. Begini, Anda pulang dulu, saya masuk. Saya akan ambil lukisan itu untuk Anda. Apa Anda serius? Kalau begitu saya pulang dan menunggu Anda. Dapat 1 miliar dari tong sampah. Setelah kakek ini tahu, seberapa puas dia dengan saya. Tampaknya Yo Xiao sedang dalam suasana hati yang baik. Kamu ini siapa? Gimana kamu masuk keluar? Saya pemilik sah lukisan Chun Shanban LV2. Anda melelang barang saya tanpa izin, itu sudah melanggar hukum. Jika Anda mengembalikan barang itu sekarang, saya bisa melupakan semuanya. Anda bilang ini milik Anda atas dasar apa? Ini bukti transaksi, saya beri Anda kesempatan. Pilihan ada di tangan Anda. Sekarang saya juga beri Anda kesempatan. Anda tanda tangan di sini sebagai bukti pemberian. Untuk saya, maka kita bisa melupakan yang lalu. Kalau tidak hari ini Anda tidak akan bisa keluar dari sini. Anda yakin mau melawan saya? Kamu ini siapa? Siapa yang berani buat kamu sebegitu beraninya? Tampaknya tidak bisa berunding, memukul anjing pun harus lihat tuannya. Saya tidak pantas mengganggu Anda. Jadi saya panggil kakek Anda. Biar kakek Anda yang bicara langsung dengan Anda. Kakek. Kakek Anda datang. Dasar brengsek. Kamu berani ambil barang Chen Shao. Kamu mau menghancurkan keluarga Yo kami. Chen Shao, siapa Chen Shao? Lukisan ini milik Anda. Hari ini, kita harus mengembalikannya kepada pemiliknya. Saya tidak mendidik cucu saya dengan baik. Saya pasti akan menghukumnya dengan keras. Karena barangnya sudah dikembalikan, itu sudah cukup. Anda tidak perlu repot-repot, anak ini tidak patuh. Pukul sekali saja sudah cukup. Benar-benar Anda benar, Chen Changjun. Ulangi lagi. Ulangi lagi, pergi. Banyak bicara lagi. Hari ini saya pasti akan memukulmu sampai mati. Harta bernilai miliaran ini, saya buang begitu saja. Saya benar-benar pantas mati. Ibu jangan buru-buru juga, tidak ada gunanya. Keadaan sudah seperti ini, tadi Chang Jun bilang dia akan mencari lukisannya. Seharusnya ada perubahan. Si sampah itu mana bisa bilang. Udah lama dibuang orang. Siapa sih? Wah, Busan emang galak ya, maaf. Mr. Lee, saya gak tahu itu Anda ada apa ya.
Wah Busan emang orang sibuk ya, lupa uang itu beberapa hari ini. Akan masuk ke rekeningmu lukisan Chun Shan Ban LV2 itu. Harusnya udah bisa dikasih ke saya kan? Mr. Lee bisa gak ditunda 2 hari? Gimana mau ingkar janji di kontrak kan? Udah jelas tertulis kalau kamu ingkar janji. Atau kasih lukisan palsu. Kamu harus ganti rugi 10 kali lipat. Yaitu 1 miliar. Mr. Lee. Gawat 1 miliar gimana ini? MA kamu ditipu He Ziming. Wah berdua lagi ada di sini. He Ziming. Kenapa kamu kasih lukisan palsu? Lukisan palsu apa yang saya kasih itu asli. Kapan jadi palsu saya gak tahu. Dasar bajingan penipu. Hemat tenagamu deh, mending pikirkan. Gimana caranya bayar 1 miliar itu? Kamu maksudnya apa? MA masih belum ngerti orang yang beli lukisan itu. Semuanya dia yang atur dari awal. Ini semua cuma akal-akalan. Dia bilang benar. Ya dia bener salahnya. Cuma karena kamu bodoh. He Ziming, kamu melanggar hukum, percaya gak saya sekarang? Langsung lapor polisi. Lapor aja, kamu punya bukti. Kontrak saya sama ibumu itu sah. Kamu tahu kondisi keluarga kami gak mungkin punya 1 miliar, kamu mau apa? Saya tahu kamu kesulitan, gini aja. Kamu penuhi 2 syarat saya, urusan ini selesai. Zero APA. Pertama, kamu cerai sama Chen Changjun. Kedua, nikah sama saya. Saya gak mungkin cerai sama Chang Jun, apalagi nikah sama kamu. Oke bagus, berani. Kalau gitu jual semua harta kalian buat bayar hutang. Tapi saya kasih tahu kalau uang ini gak bisa dibayar. Kalian bisa masuk penjara loh. Penjara? Saya gak mau masuk penjara. Nak, cepat bantu cari solusi. He Ziming, sudah cukup belum? Kamu anggap aku tidak ada ya? Kamu bisa apa sih? Kamu mau berlutut dan menyembah aku? Boleh juga bagaimana kalau kamu berlutut dan menyembah aku? Mungkin aku bisa memaafkanmu. He Ziming, lihat ini apa? Apa benar lukisan Chun Shan Ban LV2? Menantu yang baik, benar-benar menantu yang baik. Sekarang sudah baik dengan lukisan asli, kita tidak melanggar hukum. Bagaimana mungkin keluarga Yo memberikannya padamu? Apakah otak mereka ditendang kelede? Aslinya sudah ada di sini, kamu masih mau bilang apa? Baik, kamu memang berani, kita lihat saja nanti. Tunggu, siapa yang mengizinkan kamu pergi? Dan Changjun, kamu mau apa? Jika tidak ada kesalahan, bawahanmu siapa namanya? Mr. Lee, ya dia seharusnya sudah ditangkap oleh orangku. Kamu bilang dia akan mengungkap bukti penipuanmu. Omong kosong itu tidak mungkin. Sekedar mengingatkan, di luar sudah penuh. Polisi menunggumu. Selesai, semuanya selesai. Hari ini adalah hari yang baik. Mama, biar aku saja. Hari ini Mama senang mau masak sendiri. Kamu dan Xiao Qin duduk saja di sofa. Nanti kalau makanannya sudah matang, Mama akan memanggilmu cepat pergi. Kamu hari ini lumayan bagus. Mama sudah lama tidak masak. Mama akhirnya berubah pandangannya padaku. Sangat tidak mudah. Kalau kamu sudah memaafkan aku. Besok adalah hari pernikahan kita, lihat besok kamu bagaimana. Kita lihat saja nanti. Masuk. Mr. Chan, Ada apa kamu mencari aku? Miss Xie bukankah selalu ingin mengajak makan siang ketiga tuan muda kita malam ini, Miss Xie? Apakah ada waktu ketiga tuan muda kita ada janji? Malam ini. Bisakah diganti hari lain, Mr. Chen? Malam ini adalah hari pernikahan aku dan suamiku. Kami sudah janji. Jangan buru-buru menolak, suami kamu tahu. Dan dia sudah setuju. Dia setuju. Dan tuan ketiga. Bagaimana suamiku bisa setuju? Aku pergi makan dengan pria asing. Silakan duduk, Nona Xie. Tuan ketiga akan segera tiba. Ini 2 hidangan pembuka yang tuan ketiga kirim untukmu. Ini. Ini adalah villa tinghu bernilai puluhan juta. Rolls Royce senilai 8 juta, semuanya untuk Nona Xie. Tidak, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Selain itu aku juga takut suamiku salah paham. Mungkin Nona Xie bisa menelepon tuan ketiga langsung. Halo sayang.
Hadiah yang aku siapkan untukmu. Kamu suka tidak? Kamu adalah tuan ketiga dari keluarga Chen.